Halo sobat semuanya, kalian pasti tahu kan Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Di setiap sisi daerah Indonesia bisa dibilang dapat menghasilkan komoditas terbaik mereka, baik dari dataran tinggi hingga dataran rendah. Maka tidak heran lagi apabila Indonesia disebut sebagai negara agraris yang mana sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Di Indonesia, sektor pertanian menjadi salah satu peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Aktivitas lahan pertanian di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan perkebunan. Luas Indonesia sendiri sebesar kurang lebih 5,2 juta kilometer persegi. Dengan luas sebesar itu, tentunya Indonesia akan menghasilkan komoditas pertanian termasuk padi. Namun, mengapa Indonesia masih melakukan impor terkait dengan beras yang mana sebenarnya dengan potensi Indonesia sebagai negara penghasil komoditas pertanian harusnya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Mungkin memang benar, Indonesia dapat melakukan impor beras apabila terjadi sesuatu yang benar-benar mendesak. Misalnya saja terjadi gagal panen besar-besaran karena hama atau cuaca yang tidak menentu, terjadinya bencana alam, terjadinya pandemi seperti sekarang, atau hal-hal yang serupa. Namun sangat disayangkan bahwa Indonesia pada tahun 2021 pernah melakukan rencana impor beras dengan jumlah yang lumayan besar ketika Indonesia sedang dalam keadaan panen besar-besaran, yang kemudian dikecam oleh berbagai pihak sehingga rencana itu kemudian dibatalkan. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa Indonesia melakukan hal itu? Apakah itu hanya untuk kepentingan politik? Apakah itu digunakan untuk memperkuat jalinan kerjasama dengan negara yang bersangkutan? Atau ada sesuatu yang lain? Kita tidak tahu. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas atau memaparkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang sebenarnya dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, setiap negara memiliki cara tersendiri untuk menjadi negara yang maju. Misalnya saja seperti Cina dengan memperkuat bidang ekonominya. Indonesia sendiri juga dapat menjadi negara maju dengan meningkatkan sektor pertaniannya yang bisa dibilang sekarang jauh dari kata modern. Pada tahun 2020, luas lahan panen padi di Indonesia sebesar 10,66 juta hektar, yang mana mengalami penyusutan sebesar 0,19% dibandingkan dengan tahun 2019 dengan luas lahan panen sebesar 10,68 hektar. Penyusutan luas lahan pertanian terjadi terus-menerus yang tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah harus memiliki strategi dan kebijakan, serta skala prioritas untuk menjalankan program pembangunan di tengah ketidakpastian iklim perekonomian di dunia, cuaca yang semakin tidak menentu, bencana yang sering terjadi, dan defisit anggaran yang semakin besar. Produktivitas padi di Indonesia pada tahun 2020 memang mengalami sebesar 54,65 juta ton gabah kering keliling atau GKG, yang mana mengalami kenaikan sebesar 0,08% atau sebesar 45,17 ribu ton dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah sebesar 54,60 ton GKG. Apabila dikonversikan ke dalam beras pada tahun 2020, maka akan diperoleh sebesar 31,33 juta ton beras. Sedangkan pada tahun 2019 diperoleh sebesar 31,31 juta ton, yang mana mengalami peningkatan sebesar 21,46 ribu ton, atau sebesar 0,67% dari 2019 ke 2020. Petani memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan hidup orang banyak. Hal ini didasarkan pada data yang terdokumentasi di berbagai instansi hingga lembaga internasional. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, menganggap petani bahwa sebagai ujung tombak identitas Indonesia. Soekarno juga memberikan akronim kata petani, yaitu penjaga tatanan negara Indonesia. A.T. Moser dalam bukunya yang berjudul Getting Agriculture Moving menyatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan suatu bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat secara general. Pembangunan pertanian tidak hanya bicara tentang proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah cara atau proses yang digunakan untuk mengubah keadaan sosial perilaku, norma menjadi lebih baik,
serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan juga masyarakat umum. Menurut Arifin, menyatakan bahwa pembangunan pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki 3 dimensi, yaitu pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, sayangnya di Indonesia mengalami penurunan jumlah petani yang disebabkan oleh penurunan atau degradasi lahan dan penurunan minat menjadi seorang petani. Perkembangan pola pikir, perkembangan zaman, dan perubahan perilaku dari masyarakat juga menjadi pemicu dan berpengaruh terhadap posisi petani di Indonesia. Pada tahun 2020, petani di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan menjadi sebesar 33,4 juta petani dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 34,58 juta. Pada tahun 2018, jumlah petani masih sebesar 35,70 juta. Data yang diberikan BPS menyatakan bahwa petani di Indonesia mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Penurunan ini disebabkan salah satunya karena rasa gengsi terhadap profesi menjadi seorang petani. Penurunan jumlah petani di Indonesia diikuti dengan penurunan jumlah lahan pertanian. Semakin bertambahnya penduduk di Indonesia, memaksa mereka untuk mengganti lahan pertanian menjadi tempat tinggal. Luas lahan sawah di Indonesia sendiri mengalami fluktuatif selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai pada tahun 2019, yang mana dapat dilihat bahwa penurunan terparah terjadi pada tahun 2018. Sumber data statistik lahan pertanian Kementerian Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2010, luas lahan pertanian sebesar 8.2.552 dan terus mengalami penurunan atau fluktuatif sampai pada tahun 2019, yaitu pada 7.463.948 hektar. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia selama 10 tahun terakhir yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,25% pada setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu pada tahun 2010 hingga pada tahun 2019. Pada tahun 2010, pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta, sedangkan hingga pada 2019 yaitu terdapat pada puncak 268,1 juta. Meskipun pertumbuhan penduduk di Indonesia selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2019, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2000 hingga tahun 2019, yaitu sebesar 1,46%. Hal ini akan menjadi masalah besar apabila tidak segera diatasi, karena pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan penambahan jumlah panen pertanian, yaitu terutama padi. Sebab kita tahu sendiri bahwa mayoritas penduduk di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Namun, apabila Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam, terutama pada bidang pertanian, akan berdampak baik pada negara. Indonesia tidak perlu melakukan impor beras, bahkan Indonesia akan menjadi produsen beras nomor 1 di dunia dan menjadi pengekspor terbesar. Ekspor menjadi salah satu bagian penting bagi perekonomian negara, karena dengan penjualan komoditas akan berdampak pada pendapatan kotor negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekspor adalah pengiriman barang ke luar negeri. Mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri.
kegiatan ekspor impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dalam hal ini, daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah negara Indonesia. Menurut Anderson, dalam Yustika, Ahmad Erani berpendapat bahwa pandangan pendukungnya menyatakan proses pembangunan ekonomi pada tingkat awal ketika stok modal non-pertanian rendah, kebanyakan tenaga kerja dipekerjakan dalam produksi makanan dan negara-negara mengekspor komoditi makanan tersebut untuk membayar impor manufaktur. Pendapat rata-rata masyarakat umumnya ditentukan oleh kepemilikan lahan per kapita. Ketika modal terakumulasi atau mengalir dari luar, beberapa tenaga kerja akan menarik keluar dari pertanian menuju sektor manufaktur. Dengan adanya akumulasi modal, beberapa industri manufaktur pada tenaga kerja secara gradual menjadi kompetitif di pasar internasional, dan ekspor tidak lagi didominasi oleh produk premier atau pertanian. Semakin kecilnya kepemilikan lahan pekerja menjadi proses pertumbuhan ekonomi pada masa awal akan memunculkan aktivitas manufaktur dan juga penurunan ekspor pertanian dibandingkan impor pertanian. Proses semacam ini yang terjadi di negara-negara maju, sehingga saat ini bagian sektor pertanian semakin menurun dibanding sektor lainnya. Hasil analisis tersebut bisa menjadi peluang bagi Indonesia yang notabene masih menjadi negara berkembang untuk dapat melangkah dan memperbaiki ekonomi dengan meningkatkan kemajuan di sektor pertanian. Sistem pertanian yang semakin baik akan menghasilkan produksi pertanian yang tinggi pula. Produksi yang tinggi tersebut dapat digunakan negara untuk meningkatkan perekonomian negara dengan meningkatkan ekspor pertanian.